Embusan napas Zildan yang menerpa wajah Aisyah membuat gadis itu menahan napasnya sendiri. Hingga detik berikutnya, Zildan membuka kedua matanya dan betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa gadis yang tengah diciumnya saat ini terbangun dari tidurnya. Sedangkan Aisyah yang terlihat kelimpungan, dengan cepat gadis itu mendorong dada bidang Zildan dan memasang ekspresi serius. "Mas Zildan, apa yang Mas lakukan?" ucap Aisyah setengah berteriak. Dia menatap nyalang pria yang ada di hadapannya ini, sementara Zildan mendadak dia jadi gelagapan karena bingung kalimat apa yang akan dia keluarkan untuk memberi alasan jika dirinya baru saja mencicipi bibir ranum milik Aisyah. Kenapa aku bisa cium kamu, ucap Zildan tak mau kalah. Aisyah tertegun beberapa detik. Kenapa malah pria itu yang marah? Memangnya siapa yang memulai duluan? Bukankah dirinya? Itulah yang ada di benak Aisyah saat ini. Tapi Mas Zildan duluan kan yang "Jangan GR kamu," desis Zildan. Lalu dia berdiri sambil menyeka bibirnya. "Tadi aku mimpi ciuman sama pacarku. Kamunya aja yang tiba-tiba melukku dan minta dicium." Aisyah semakin bingung mendengar penuturan Zildan. Lalu gadis itu baru menyadari bahwa saat ini dia sudah berada di atas ranjang king size. "Bukannya tadi aku tidur di lantai ya? Kenapa aku bisa ada di sini?" ucap Aisyah dengan sedikit memiringkan kepalanya menatap Zildan. Zildan kembali gelagapan. Pria itu menggaruk tengkuk yang tak gatal. Itu tadi aku lihat kamu gelisah waktu tidur di lantai. Ya, karena aku sedang berbaik hati, makanya aku pindahin kamu ke tempat tidur, kilahnya. Aisyah terdiam sambil menatap lekat sosok yang saat ini sepertinya sedang salah tingkah. "Jadi, Mas Zildan yang udah pindahin aku ke tempat tidur?" Manis banget, Aisyah bermonolog di dalam hati. Mendadak raut wajah Aisyah merona merah seperti ceri. "Udahlah, ini udah malam. Aku harus berangkat ke kantor besok. Malam ini kamu aku izinkan tidur di ranjangku." Zildan merasa seperti seorang maling yang kepergok basah. Akhirnya memutuskan untuk tidur di sofa. Bahkan tanpa sadar pria ini malah mematikan lampu kamar sehingga ruangan berubah menjadi temaram. Sedangkan Aisyah, dia merasa aneh saat melihat tingkah Zildan yang tidak seperti biasanya. Hingga beberapa detik kemudian, gadis itu tersenyum kecil sambil menatap Zildan yang sudah merebahkan tubuhnya di sofa tak jauh dari tempat tidur. Keesokan paginya setelah mandi dan menyegarkan diri, Aisyah saat ini sudah berada di dapur untuk menyiapkan sarapan. Entah kenapa gadis yang sedang memotong bawang putih itu tidak menyadari kehadiran ibu mertuanya yang sudah bersiap ingin kembali ke rumah mereka. "Aisyah, kamu gak usah repot-repot bikin sarapan. Mama sama papa udah mau berangkat kok." Aisyah tersentak dan langsung menoleh ke belakang. "Mama," ucap Aisyah tergagap. Mirna yang melihat reaksi wajah Aisyah seperti orang kebingungan, dia pun mendekat dan menangkup kedua pipi Aisyah. "Kamu kenapa? Kok mukanya tegang gitu sih? Apa Zildan bikin ulah lagi? Apa dia memarahi kamu? Gara-gara kemarin kamu diantar sama Alzam," ucap Mirna menerka-nerka sendiri. Sontak Aisyah langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Enggak kok, Ma." "Terus, kenapa kamu masak sambil melamun? Ada apa? Cerita dong, siapa tahu Mama bisa bantu." Melihat perhatian ibu mertuanya yang begitu besar membuat Aisyah merasa nyaman berada di sisinya. Kemudian Aisyah pun mengulas senyum kecil. "Aisyah cuma kepikiran sama kondisi papa Aisyah, Ma." Mirna menghela nafas lega. "Soal itu kamu jangan khawatir, Ai. Kemarin papanya Zildan sudah menghubungi dokter profesional. Mungkin bulan ini dokter itu akan tiba di Indonesia. Dia berasal dari Jepang." "Beneran, Ma?" Mirna mengangguk kecil sebagai jawaban. "Ya udah, kamu masaknya nanti aja. Mama sama papa mau berangkat sekarang. Mending kamu panggilin suamimu, Gih. Suruh dia turun. Masa orang tua mau pulang gak diantar?" Celetuk Mirna. Aisyah pun segera melepaskan apron yang sempat melekat di tubuhnya, dan dia bergegas menuju ke kamar untuk menemui Zildan. Akan tetapi, Aisyah yang tidak mengetuk pintu terlebih dahulu, ketika dia menyelonong begitu saja, gadis itu justru dihadapkan oleh pemandangan yang membuatnya jadi heboh sendiri. "Mas Zildan, papa sama Mak."
Aisyah justru menjerit heboh setelah dia melihat Zildan yang baru saja keluar dari kamar mandi sambil bertelanjang dada dengan handuk putih melilit di pinggang. Sementara tetesan air dari rambut Zildan membasahi kedua bahu pria itu sehingga membuatnya semakin terlihat manly. Aisyah yang sempat melihat potongan roti sobek di bagian perut Zildan, dia menjadi malu sendiri. Lantas, Aisyah pun menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sedangkan Zildan yang merasa kesal karena kecerobohan gadis itu, dia malah berkaca pinggang dan mendekati Aisyah. Kalau masuk itu ketuk pintu dulu, gak sopan banget. Kamu sengaja ya mau ngintip, tuduh Zildan. Oh enggak mas, aku mana tahu kalau mas Zildan lagi anu. Anu apa? Ucap Zildan memiringkan kepalanya. Aisyah yang sudah tidak tahan lagi berhadapan dengan pria angkuh itu, dia langsung memutar tubuhnya dan membelakangi Zildan. Mama panggil kamu, suruh kamu untuk segera keluar dari kamar. Papa sama mama mau pulang mas, jawab Aisyah yang masih membelakangi suaminya itu. Zildan berdecak kesal. Aku ganti baju dulu, ucapnya berlalu dan langsung menuju ke lemari pakaian. Melihat Aisyah yang masih berada di dalam kamar membuat Zildan sedikit sedang. Ngapain kamu masih di sini? Masih mau ngintip aku ganti pakaian ya? Dasar mesum. Mendengar tuduhan yang diucapkan Zildan membuat Aisyah merasa gondok. Enak aja, balas Aisyah cepat. Kemudian gadis itu pun melangkah keluar kamar dengan perasaan dongkol setengah mati. Melihat bagaimana Aisyah berjalan menghentakkan kaki di lantai membuat Zildan tersenyum miring. Di kantor, Zildan yang duduk di kursi kebesarannya tampak sedang melamun dengan satu tangan menopang dagu. Pak Zildan, ini berkas yang Anda minta tadi. Bahkan kehadiran sekretarisnya tidak membuyarkan Zildan dari lamunan. Wanita yang sudah setahun ini menjadi sekretaris di kantor Zildan menatap aneh pada CEO perusahaan. Merasa dirinya diabaikan, lantas wanita bernemtek Mona bergegas keluar dari ruang kerja Zildan dan kembali ke meja kerjanya yang berada tepat di depan ruangan CEO. Mona yang melanjutkan pekerjaannya pun dikejutkan oleh seorang pemuda tampan yang baru saja tiba di kantor. Pak Zildannya ada di ruangannya kan? Ucap Ethan pada Mona. Ada tuh, jawab Mona cuek. Oke, Ethan, kayaknya bos kita itu lagi memikirkan sesuatu deh. Masa tadi aku masuk ke ruangannya malah dicuekin sih, nyebelin banget, gerutu Mona. Ethan meninggikan sebelah alisnya karena penasaran. Dia pun segera masuk ke ruangan milik Zildan yang menjabat sebagai CEO perusahaan ini. Ethan yang mendapatkan Zildan tengah melamun di kursi kerjanya, lantas dia pun berjalan dan duduk di seberang Zildan. Ethan mencondongkan tubuhnya menatap lekat wajah sang sahabat yang sedang asik tersenyum sendiri. Woi, kerasukan jin tomang lo, ucap Ethan setengah berteriak, membuat Zildan hampir mengumpat. Melihat Zildan yang sudah tersadar dari lamunan, Ethan hanya terkekeh kecil. Pagi-pagi udah ngelamun, mikirin apa sih bos gue ini? Apa terjadi sesuatu semalam? Ledek Ethan. Zildan menatap tajam ke arah Ethan, membuat asisten sekaligus sahabatnya itu langsung mingkem. Bukan urusan lo, jawab Zildan ketus. Ya elah, biasa aja kali bro. Oh iya, ini data informasi yang lo minta kemarin. Zildan mengerutkan keningnya saat Ethan menyerahkan ponsel ke arahnya. Kemudian Zildan pun mengambil handphone milik Ethan dan melihat profil lengkap seorang pria yang berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit ternama. Namanya Dr. Alzam Prasetya. Dia dulunya adalah tetangga Aisyah. Mereka sangat akrab sejak kecil, jadi nggak heran kalau sampai saat ini keduanya terlihat begitu dekat. Celetuk Ethan yang menjelaskan. Zildan meletakkan ponsel Ethan ke meja dan mengangsurkannya kepada si pemilik benda pipi berteknologi canggih itu. Ethan sudah hafal betul kelakuan sahabatnya ini. Setelah dia mencari informasi, Zildan bahkan tidak memberikan respon apapun. Jangankan untuk menanggapi, mengucapkan terima kasih pun tidak. Saran gue nih ya, mending lo coba buka hati lo buat Aisyah. Dia itu selain cantik, baik, ramah, juga lemah lembut, gak kayak bla bla bla. Ethan mendadak kincep saat seseorang masuk ke ruangan. Sontak dia pun menoleh ke belakang. Hai sayang, aku ganggu nggak? Melihat Clarissa datang ke kantor, membuat Ethan menatap malas ke arah wanita materialistis itu. Bersambung, sampai jumpa lagi ya di bab selanjutnya. Bye-bye.
Salam sayang sekebun pisang. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.